Operasi pencarian Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 dinyatakan dihentikan. Dengan penghentian tersebut, maka total 13 hari pencarian dilakukan tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban maupun serpihan dan juga bangkai pesawat. Lantas, apa saja hasil temuan penting yang didapatkan tim gabungan selama proses pencarian dan evakuasi? Berikut hasil temuan tim gabungan dalam operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Penemuan yang cukup penting didapatkan tim gabungan diantaranya adalah Flight Data Recorder atau FDR, kemudian baterai dan juga casing CVR, ada pula roda pesawat, 2 turbin pesawat dan juga bagian mesin dari pesawat. Temuan lain adalah 55 potongan besar pesawat dan yang terbaru sebanyak 68 kantong serpihan kecil pesawat. Temuan pertama Flight Data Recorder atau bagian kotak hitam pesawat Sriwijaya Air ini ditemukan tim SAR gabungan Tribuners pada Selasa 12 Januari 2020. Penemuan ini dilaporkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono setelah sebelumnya melaporkan perkiraan lokasi dari black box. FDR ini merupakan bagian dari kotak hitam yang menjadi kunci untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat. Hingga kini data dari FDR telah berhasil diunduh KNKT. Hasil investigasinya akan dilaporkan pada Februari mendatang. Kemudian temuan kedua adalah bagian baterai dan juga casing CVR. Bagian baterai dan casing cockpit voice recorder kotak hitam ditemukan di Kepulauan Seribu pada Jumat 15 Januari 2021 sore. Kemudian pada Minggu 17 Januari 2021, tim SAR kembali menemukan bagian dari kokpit voice recorder, yakni CVR elektronik. CVR elektronik adalah unit yang berfungsi untuk menangkap data percakapan atau suara yang ada di kokpit. Sementara itu, hingga kini tim gabungan masih mencari memori CVR yang merekam data percakapan antara pilot dan juga co-pilot. Tim SAR gabungan juga menemukan roda pesawat. Serpihan roda pesawat ini di awal operasi SAR jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021. Serpihan tersebut juga telah dibawa ke posko JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta pada Minggu 17 Januari 2021. Serpihan roda tampak berupa velg dan ban yang memang sudah tak utuh lagi. Serpihan ban tersebut kemudian diserahkan oleh tim Basarnas pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk dianalisis. Temuan lain adanya 2 turbin pesawat Tribuners yang ditemukan dan dibawa ke posko JICT dalam waktu yang berbeda. Turbin pertama dibawa KRI Cucut pada Minggu 10 Januari 2021 dan turbin pertama ini tampak ringsek dan juga sudah tak berbentuk lagi. Selain itu, turbin kedua pesawat ditemukan oleh penyelam Angkatan Laut. Selanjutnya adalah bagian mesin dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Bagian mesin pesawat tersebut dibawa oleh KRI Parang bersama dengan turbin. Mesin tersebut diperkirakan memiliki berat hingga ratusan kilogram. Bagian mesin juga tampak ringsek dan sudah tak berbentuk lagi. Hingga 13 hari pencarian ada sebanyak 55 potongan besar pesawat. 55 bagian besar pesawat tersebut juga telah berhasil dievakuasi. 55 bagian yang disebutkan merupakan bagian dari 55 bagian pesawat Sriwijaya Air. Bagian besar pesawat tersebut diantaranya berupa rangka, mesin, dan juga kulit luar. Rangka, mesin, dan juga kulit luar pesawat tampak ringsek dan terkoyak. Hingga Kamis 21 Januari 2021 tercatat ada total sebanyak 68 kantong serpihan kecil pesawat yang telah dievakuasi tim SAR gabungan. Bagian kecil pesawat tersebut awalnya berada di posko JICT 2 Tanjung Priuk dan sudah mulai diangkut dan dibawa ke gudang KNKT di Jakarta untuk investigasi lanjutan. Sebagian bagian kecil serpihan itu diantaranya berupa kabel, ada pula pelampung penumpang dan bagian lain yang dibungkus kantong jenazah. Dalam operasi SAR gabungan ini, tim SAR telah melaksanakan upaya maksimal bekerja siang dan malam untuk mencari dan mengevakuasi korban maupun bagian atau potongan daripada tubuh pesawat termasuk black box. Hasil-hasil temuan tersebut yang material sudah kami serahkan ke KNKT, ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan untuk korban atau bagian tubuh korban sudah kami serahkan kepada DVI.
Memasuki hari terakhir perpanjangan kedua ini, tentunya kita telah melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dengan semaksimal mungkin, day by day maupun secara keseluruhan. Setelah melalui pertimbangan teknis, hasil temuan korban, efektivitas, pertemuan beberapa kali dengan pihak keluarga korban, masukan-masukan dari unsur di lapangan, dan terakhir tadi kita melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Maka hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 16:57 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SC182 Papa Kilo Charlie 5 Charlie di perairan Kepulauan Seribu secara resmi saya nyatakan ditutup atau penghentian. Namun selanjutnya akan dilaksanakan dengan operasi lanjutan, yaitu berupa pemantauan, pemonitoringan secara aktif. Saya ulangi, akan dilanjutkan dengan pemantauan atau monitoring secara aktif, dan bila di kemudian hari ada laporan dari masyarakat yang melihat dan menemukan yang diduga bagian dari korban ataupun korban kepada Basarnas, kami akan merespon untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dan selanjutnya besok direncanakan tanggal 22 Januari akan dilaksanakan acara tabur bunga bersama-sama keluarga yang dihadiri oleh kedinasan terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.